Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita kembali berdiskusi ya dengan orang-orang yang bisa memberikan insight baru pada kita semua. Nah, kali ini temanya literasi dan saya mau berbicara bersama Bang Fajri Nur Prasetya ya. Oh, Ya. Masya Allah. Baik, beliau ini adalah ya pegiat literasi lah ya. Pegiat literasi dan latar belakangnya banyak ya tentang dunia literasi. Nanti kita minta beliau perkenalan diri saja biar nanti kita semua mengenal beliau. Ya mungkin Bang Fajrin silakan nih memperkenalkan diri terlebih dahulu biar nanti kita enak nih ngomong-ngomongnya. Silakan Bang. Baik, makasih sebelumnya sama Bang Wasril sudah Ya. mampir ke tempat kami di Salim Media Indonesia. Perkenalkan, saya Fajri Nur Prasetya, SP. Sering dibilang sarjana percetakan, SP. Karena punya apa ya? Usaha Bisnis percetakan. percetakan. Ya. Siap. Jadi sehari-hari saya di PT Salim Media Indonesia, percetakan dan penerbit asli Jambi. Juga sekarang dikasih amanah oleh teman-teman sebagai Ketua Forum Pegiat Literasi Jambi. Nah, disitulah FPLJ. FPLJ, oke, Ya, siap. disitulah akhirnya saya banyak ketemu sama teman-teman pegiat literasi. Nah, itu sih. Kalau bikin percetakan nih sejak Ya. kapan Bang? Percetakannya fokusnya tuh sejak 2009 seingat saya. Kalau sebelumnya dulu rental komputer. FNB ya. FNB betul. FNB komputer, terus percetakan jadi FNB digital. Karena kan memang lebih fokus ke cetakan, bukan rental lagi. Iya, iya. Nah, jadi sejak 2009 itu fokus ke percetakan sampailah hari ini. Kalau penerbit sendiri sejak 2014. 2014. Wah, berarti udah mau 10 tahun Pak ya? Oh betul juga ya. Ini Tidak terasa ya? harus milat nih ya. Oke, siap. Berarti di sini udah menerbitkan berapa buku? Terdata, Bang? Alhamdulillah sampai dengan hari ini sekitar 500 judul 500 sudah. Ya, 500 Oh, judul. banyak ya? Alhamdulillah. Keren, Jadi keren. rata-rata memang sebagian besar dari penulis Jambi. Mungkin 90%-an. Sisanya mungkin dari provinsi di sekitar Jambi. Oke. Itu. Dan kebanyakan ini kalangan mana ya, Pak, yang biasanya mencetak buku? Nah, kalau dulu di awal-awal kami memang banyak tuh ke anak-anak muda. Kan memang segmennya kita anak-anak muda, kita sampai bikin pelatihan, ada kelas menulis dan sebagainya. Tapi ternyata ya itu ya, mungkin perlu waktu ya anak-anak muda untuk mulai menulis. Kemudian kami ini geser segmennya lebih ke kampus. Oh, untuk kalangan Dosen ya. sama guru. Siap. Juga kan kalau mahasiswa dia butuh ini ya, butuh biaya kan kalau untuk penerbitan. Jadi kadang-kadang mereka kesulitan di situ. Jadi sekarang untuk segmen utama lebih banyak ke pengajar, dosen dan guru. Tapi anak muda tetap ada kami fasilitasi dengan paket kerjasama itu tanpa biaya. Oh, berarti bisa ya tanpa biaya Bisa, di sini ya. bisa. Cuma nanti ada kerjasama yang Ada beberapa ketentuan yang harus Oke, dipenuhi. berarti ini bagi yang mau menjadi seorang penulis buku ya, udah tinggal antar saja Siap. berkasnya ke sini ya. Oke, Bang Fajrin tadi sempat menyinggung beliau adalah ketua forum apa namanya? Ketua Forum Pegiat Literasi. Pegiat literasi Jambi ya. Nah, sekarang pertanyaan dasar dulu lah ya. Ya. Dasar dulu. Jangan Kenapa, Bang? sulit-sulit ya. Menurut Abang literasi itu seperti apa saja Bang bentuk-bentuknya? Apakah cuman membaca atau gimana? Nah, ini sambil kita belajar sama-sama ya. Jadi terus terang saya itu kan masuk ke dunia literasi ini karena dari penerbitan tadi. Jadi aslinya bukan pegiat literasi. Iya. Cuman karena bisnis penerbitan mau nggak mau berhubungan sama literasi. Iya, betul. Akhirnya kenal lah teman-teman pegiat. Nah, akhirnya juga belajar gitu kan. Yang setahu saya tuh literasi itu adalah kecakapan hidup. Gimana kita menyelesaikan, mungkin kita bisa menangkap, bisa membaca fenomena di sekitar kita. Kemudian kita ada kecakapan atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti itu. Kira-kira seperti itulah literasi. Nah, kalau literasi sendiri ada 6 literasi dasar. Ingatin kalau salah. Pertama literasi baca tulis, Iya. kemudian literasi digital, ada literasi finansial, ada literasi apa lagi ya? Budaya dan keluargaan, ada juga literasi sains, satu lagi literasi apa ya? Numerik bukan ya? Numerik betul. Numerik, ya. Nah, jadi ada 6 literasi dasar, tapi itu kan dasar. Iya. Artinya kalau orang di atas itu ada lagi katanya literasi yang lain kan, nah, seperti itu. Jadi luas sekali. Luas ya. Luas sekali literasi Bukan ini cuma baca ya? Bukan. Jadi mungkin itu ya selama ini kita tahunya literasi itu terkait baca tulisnya itu sangat luas itu. Contohnya misalnya literasi finansial, itu Nah. maksudnya gimana Bang? Apakah membaca buku tentang uang atau apa yang harus dia pahami misalnya? Nah, contoh literasi finansial ini banyak dari ini ya pemerintah, salah satunya dari BI atau OJK. Jadi lebih banyak belajar bagaimana mengelola uang. Oh, mengelola uang. Oke. Manajemen keuangan, terus bagaimana mengatur pengeluaran.
Kemudian bagaimana misal cara menggunakan QRIS misalnya seperti itu. Jadi lebih banyak seperti itu. Literasi digital dan finansial tuh dekat-dekat tuh. Jadi lebih ke kemampuannya. Bukan cuma sekadar baca tentang literasi finansial. Betul, betul, betul. Oh iya ya. Jadi kalau kita tidak paham tentang literasi finansial tadi, tentu kita bisa jadi menggunakan uang tuh Sembarangan. semena-mena kita ya kan. Semena-mena. Padahal kita bisa menggunakannya untuk bisa investasi Betul, barangkali kan. betul. Nah, ini kalau karena dia tidak paham tentang dunia literasi, literasi literasi investasi, finansial, sehingga dia nggak bisa menggunakan itu. Betul. Oh, oke, sip, sip. Nah, jadi lumayan nih, ternyata literasi itu tidak hanya baca buku, Bukan, iya. tidak hanya menulis, ternyata pemahaman yang lain pun juga perlu kita Iya. dalami. Nah, sekarang Bang, menurut pandangan Abang, apa sih permasalahan literasi yang banyak dibicarakan sekarang ini apa? Iya. Ini ya, jadi alhamdulillah yang belakangan di Jambi khususnya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan terkait literasi. Jadi teman-teman komunitas itu kan ada sekitar yang terdata oleh kami atau yang mendaftar di anggota FPLJ itu ada sekitar 45 komunitas. 45? Oh, 45. seprovinsi Jambi? Seprovinsi. Oke, oke. Mungkin kalau di komparasi dengan dari data dari kantor bahasa itu mungkin lebih bisa jadi. Karena ada yang belum terdata kan? Iya, iya. Bisa jadi. Tapi pegiat itu pun ratusan gitu. Pegiatnya ada ratusan dari masing-masing komunitas itu kan. Nah, FPLJ sendiri itu adalah wadah bersama untuk komunikasi, diskusi sama silaturahmi kita gitu. Berbagi kegiatan lah. Nah, jadi kenapa FPLJ juga hadir itu salah satunya karena itu tadi. Karena banyaknya komunitas. Nggak ada yang menaungi mungkin. Nah, mungkin itu. Jadi masing-masing nih. Masing-masing punya kegiatan mirip-mirip. Nah, pemerintah pun juga ada dinas perpustakaan, ada dinas ada kantor bahasa, ada juga badan pelestarian budaya gitu, balai pelestarian budaya, ada dinas pendidikan juga kan, itu nyambung masih ada pemangku kepentingan di situ kan, stakeholder. Jadi itulah kenapa FPLJ hadir salah satunya karena memang itu tadi untuk mewadahi, jadi komunikasi itu bisa lebih lancar. Kita juga punya grup WA pegiat literasi Jambi. Jadi disitulah kita sharing-sharing kalau ada bantuan, kalau ada informasi terbaru, mungkin ada kebijakan pemerintah terkait literasi, disitulah kita sharing-sharing. Nah, masalahnya yaitu tadi, mereka sudah saling bergiat nih antar komunitas, cuman kadang-kadang kenapa tidak dikolaborasikan gitu kan? Kenapa tidak sinergi? Kadang-kadang bentrok waktunya tumburan. Nah, ini ngadain festival, di sini festival, di sana ada kegiatan lomba, di sini ada kegiatan lomba. Kenapa tidak digabungkan gitu? Jadi yang peserta bisa lebih luas, yang dapat manfaat bisa lebih banyak gitu. Itu sih. Mungkin kalau definisi dari pegiat literasi itu yang seperti apa, Bang? Pegiat literasi ini beda pegiat sama penggiat ya. Jadi setahu saya pegiat itu adalah teman-teman di komunitas yang memang menggerakkan atau menggiatkan literasi di masyarakat. Dia memang betul-betul pelaku. Oh, pelaku literasi di lapangan. Yang menggerakkan ya? Yang menggerakkan. Yang memang melaksanakan. Oh, melaksanakan. Iya, jadi dia memang teknis di lapangan mereka. Oke. Sementara kalau penggiat itu adalah yang menggerakkan. Misalnya dari pemerintah. Jadi kantor-kantor dinas-dinas mereka punya program literasi. Ini diserahkan ke kita atau kerjasama sama kita yang teknis di lapangan seperti itu. Nah, itu pegiat itu memang orang lapangan betul gitu. Seperti itu. Berarti sekarang kalau Bang nih ke pegiat ya? Saya karena kan kami juga di penerbitan itu nyambung sama literasi. Kami juga ada membangun komunitas berani menulis. Nah, saya pun diminta jadi ketua forum pegiat literasi. Jadi ya sehari-hari ya itu tugasnya gimana caranya program-program teman-temannya bisa kita fasilitasi supaya bergerak gitu. Seperti itu. Apa nih program yang mungkin sudah pernah dilakukan nih sama FPLJ? Kalau FPLJ sendiri, alhamdulillah ya kita jadi yang sudah dilakukan di kepengurusan kami ya. Jadi ada seperti Sapa Literasi, itu semacam seminar atau pelatihan kecil lah seperti itu untuk contohnya tentang membuat esai. Membuat opini, kemudian terakhir kemarin tentang dasar-dasar jurnalistik atau jurnalisme warga, citizen journalism. Nah, jadi kami itu lebih banyak program-program tuh mensupport dari komunitas. Jadi kami tidak buat lomba, karena kalau buat lomba kan saingan nih sama komunitas. Iya. Jadi kita bikin program tuh yang memfasilitasi teman-teman. Nah, salah satu tadi kita meningkatkan pengembangan SDM ya, pengembangan SDM di pegiat literasi, belajar esai. Kemudian juga kemarin menulis opini, cerpen, dan sebagainya. Kemudian juga kita ada kunjungan ke komunitas-komunitas. Jadi kita sharing apa masalah mereka, kita tampung nanti jadi program. Nah, insya Allah ke depannya juga kita ada website, insya Allah website bersama. Jadi teman-teman bisa update informasi atau update status
atau kegiatan mereka di website itu. Jadi ada kalender tahunan nanti bulan ini komunitas mana saja. Jadi tidak tumburan itu waktunya. Harapannya gitu. Oh, oke. Nah, juga waktu terdekat, mudah-mudahan insya Allah di awal Desember kita juga mau buat Festival Literasi Jambi. Festival sejarah. Bentuknya gimana, Bang? Bentuknya insya Allah ada gelar wicara atau talk show, kemudian juga ada bazar teman-teman. Jadi dari Menulis ya. dari penulis-penulis atau komunitas mereka buka stand masing-masing. Jadi ini untuk memperkenalkan komunitas kepada masyarakat. Nah, juga ada penampilan dari tiap-tiap komunitas. Oh. Nah, jadi kan memang pegiat komunitas kan kita kasih wadah mereka untuk menampilkan atau mengenalkan komunitas mereka di masyarakat. Selalu seperti itu gambarannya. Awal Desember, Pak ya. Insya Allah, insya Oke, Allah. siap, Awal siap. Desember. Jadi ini pesertanya apakah hanya komunitas atau dia seorang penulis boleh ikut atau memang dia belum menulis boleh ikut atau gimana tuh? Peserta utama jelas dari komunitas, perwakilan komunitas itu akan hadir. Kemudian juga kita mengajak dari stakeholder, mungkin pemerintah kita undang, dari pihak swasta yang punya program literasi juga kita undang. Kemudian dari masyarakat, dari kampus, dari sekolah, dan tadi para penulis dan lain-lain kita undang. Harapannya nanti disitulah kita ngumpul semua, programnya kita sharing-sharing juga. Jadi insya Allah tahun 2024 jadi lebih sinergi gitu kegiatannya. Tidak saling tumpang tindih, tidak saling tumburan. Nah, juga kalau ada kegiatan kita enak komunikasi, Bang kami mau buat kegiatan nih, oh iya silakan pakai tempat, misalnya di dinas seperti itu. Oh, itu bisa ya melalui Bisa. PLJ ya? Bisa melalui PLJ atau nanti kalau sudah saling kenal kan lebih enak. Ya lebih enak lagi ya. Selama ini mungkin mereka tidak terhubung ke dinas ya. Tidak terhubung ke dinas, terus juga kalau mereka nggak tahu caranya bisa Betul, jadi betul, kan. betul. Nah, kita coba kasih informasi itu dan kita fasilitasi. Oh, iya. Jadi banyak, tempat itu kan banyak. Tadi ada beberapa dinas, itu punya tempat aula, dan mereka juga fasilitasi untuk teman-teman mengadakan kegiatan di situ. Iya, kemarin Abang foto di kantor di perpustakaan ya? Di perpustakaan provinsi, misalnya, mereka punya mini teater, mereka punya aula, mereka punya ruang rapat boleh dipakai gitu. Itu gratis. Gratis. Kita nggak tahu ya? Nggak tahu. Malah kadang-kadang mereka bisa support untuk snack. Gitu. Kalau masih ada anggaran ya. Iya, betul. Nah itu kan perlu dikasih tahu ke teman-teman. Jadi betul. kita nih banyak program, banyak fasilitas, banyak sarana, cuman nggak banyak yang tahu. Iya. Nah itu. Jadi Itu sih harapannya. Jadi dengan adanya kita berkolaborasi ini, kita bisa saling berbagi informasi. Betul, Pak, ya? betul. Oke. Nah, di situ sih peran FPLJ, karena kalau kita buat kegiatan-kegiatan seperti lomba, bikin dan lain kan mirip sama komunitas, itu bersaing jadi ya. Padahal anggota kita kan dari teman-teman komunitas. Nah, itu. Ya, oke. Nah, sekarang Bang, dari mungkin Abang tadi juga sempat menyebut sering sharing dengan berbagai komunitas. Kira-kira apa nih keluhan mereka terkait permasalahan literasi di Jambi yang mungkin mereka sering temui lah pada saat menggerakkan? Iya. Apa tuh Bang kira-kira? Iya, tentu pertama mungkin ini ya lebih ke jaringan tadi salah satunya. Oh, hubungan tadi ya. Hubungan tadi mereka kadang bingung nih mau bikin kegiatan, ini ngubungi siapa atau tempatnya di mana. Kadang-kadang ada beberapa yang merasa seperti berjalan sendiri gitu. Kok kami ini kayak literasi jalan sunyi seperti kan? Padahal enggak juga. Banyak program-program pemerintah dan mereka enggak tahu mungkin sosialisasinya kan. Oke, Nah, itu satu. Kedua SDM mungkin SDM. Jadi contoh kayak atau seperti ini. Contoh seperti ini untuk operasional. Oke. Kan komunitas ini kan karena dia swadaya, Iya. dananya mungkin dia patungan. Dia juga untuk bikin kegiatan yang agak besar butuh biaya. Nah, mereka kesulitan di situ. Tapi lebih kepada pengelolaannya. Kan komunitas, mungkin satu komunitas ada 50 orang sampai 100 orang anggota. Iya. Kalau mereka bisa mengelola dari anggota-anggota itu saja, dari sumbangan anggota, iuran, atau mereka buat merchandise, itu kan bisa jadi sumber dana. Itu. Jadi kalau ada bilang kami butuh dana, menurut saya enggak juga. Karena komunitasnya banyak swadaya dia tadi. Ya, walaupun tanpa program pemerintah, mereka sudah jalan gitu kan. Nah, cuman lebih ke mindset tadi sama kemampuan mengelola tadi. Nah, itulah literasi finansial. Gimana mengelola fundraising, gimana mengelola keuangan gitu kan. Kadang-kadang banyak yang tutup karena tadi tuh mereka ngerasa kita nggak ada dana operasional gitu kan. Kita juga mau bantu, tapi kita sendiri sibuk kerja. Ya. Kita sendiri kekurangan uang, Mas. Mau bantu gini gimana kan? Nah, itulah. Jadi lebih ke mindset, kemudian kemampuan SDM. Kemudian tadi itu sinergi tadi. Jadi kalau ada masalah, oh ternyata teman ada tahu solusinya gitu. Iya. Itulah makanya kan perlu wadah bersama. Jadi kalau ada masalah, sharing situ kita bisa sama-sama bantu. Gitu. Itu sih. Ya. Dan
komunitas ini sudah semakin banyak sebenarnya. Betul. Itu mereka mendirikan komunitas itu apa dasar mereka biasanya, Bang? Apakah maksud gerakan yang biasa mereka lakukan tuh bentuknya seperti apa biasanya, Bang? Betul. Kebanyakan yang saya perhatikan kan teman-teman nih buat komunitas tuh karena keresahan ya. Oh, apa nih Keresahan. Misal contoh dia resah dengan ini apa yang di kerinci itu huruf itu apa? Oh, incung. Aksara incung. Iya, aksara incung. Selama ini kan di sana mungkin ada apa penuturnya tapi sudah berumur gitu kan. Jadi gimana caranya biar anak-anak muda juga belajar. Dibikinlah komunitas apa namanya itu komunitas aksara incung atau apa Iya, saya lupa. iya. Ada itu kan contoh. Kemudian dari Turino mungkin kenal ada Ikadubas, Iya. Ikatan Duta Bahasa. Jadi mereka ikut seleksi duta bahasa. Kemudian setelah selesai program mereka Hilang, bergabung lagi. Oh, Jadi ya itu tadi, karena kan ini orang-orang yang terpilih, Iya. yang sudah lancar berkomunikasi dan punya kemampuan di bahasa dan sastra, ini dikumpulin lagi, jadilah komunitas Ikadubas. Juga kayak kami, komunitas berani menulis, saya bangun kan, karena melihat anak-anak muda ini sering nulis mungkin, ada pernah nulis, cuman malu, atau mungkin nggak berani tampilkan karyanya, malu lah gitu. Tapi ya, kalau nggak pernah ditulis dan nggak pernah dipublikasi, orang nggak tahu karyanya. Jadi kalau dia mau direvisi atau diperbaiki, ya gimana orang mau ngasih masukan? Kalau nggak pernah dipublikasi, makanya bikinlah komunitas berani menulis. Ada juga dari komunitas di beberapa kabupaten ya, kayak ada Taprumbe, ada Jakose itu di Muaro Jambi. Mereka bagaimana agar mengajak anak-anak di sekitar bisa lebih positif dari membaca. Mungkin nanti belajar gimana cara ada ekoprint gitu kan? Itu termasuk ya? Termasuk Itu literasi ya? Itu literasi finansial dan sains juga. Oh iya betul. Itu dia. Jadi memang dari keresahan ya, resah juga ada teman-teman di Gemulun mungkin atau beberapa di kabupaten mereka budaya, literasi budaya dan kewargaan itu di komunitas itulah mereka belajar dan mengajak anak-anak muda untuk balik lagi ke budayanya masing-masing. Lebih ke situ. Jadi ya luar biasa ya sebenarnya kan ini kan gerakan dari hati gitu. Nggak ada didanai Nggak barangkali ada ya. didanai. Tapi kalau ada dana dari pemerintah, alhamdulillah. Itu diharapkan ya. Oke, berarti memang kebanyakan bermula dari masalah, Pak ya? Betul, dari masalah akhirnya mereka coba kasih solusi dengan membuat komunitas dan program-program terkait. Seperti itu. Dan biasanya ada, Pak ya? Uang dari pemerintah untuk bantu mereka itu ada biasanya? Setahu saya lebih ke bantuan perlengkapan ya, sarana prasarana. Oh, contohnya gimana tuh? Contoh kayak dari perpustakaan, mungkin ada perpustakaan desa. Mereka ada bantuan untuk fasilitas misal komputer, misal Infocus atau printer gitu kan. Ada tuh bantuan itu. Kemudian kalau untuk dana yang secara langsung mungkin setahu saya nggak tahu ya, nggak ada ya. Tapi ada juga kemarin nih baru. Yang 1 juta tuh. Nah, itu Bang Popo ya, kemudian itu bantuan pemerintah. Ada, tapi mereka dalam bentuk program kan, disupport dalam bentuk program. Bukan dalam bentuk Uang gaji bulanan, bukan. Iya. Jadi mereka ngajukan proposal, ada program, itu yang disupport oleh pemerintah. Nah, tapi kan itu perlu ngurus legalitas, buat proposal, dan yang lain gitu. Itu perlu waktu juga kan, makanya. Ya ada contoh sudah kan kemarin juga ini dari Lentera Muda Kerinci. Oh LMK ya. LMK ada FTBM Kerinci juga jadi mereka akan mengadakan festival bahasa dan sastra. Nah itu juga dari bantuan pemerintah. Nah, jadi dari apa? Kantor bahasa atau dari dinas? dari Badan Bahasa. Badan bahasa. Ya. Jadi ya sebenarnya banyak program-program pemerintah. Tinggal kita mau ngambil itu seperti apa kan? Mungkin tadi kita yang belum tahu informasi, legalitas belum ada, itu kan? Iya legalitas. Link ke sana juga nggak ada, jadi komunikasi susah. Itu. Jadi ya ada bantuan pemerintah ada. Terus juga kalau kegiatan-kegiatan itu biasanya ada dibantu uang transport. Walaupun itu bukan ini ya, maksudnya bukan itu tujuan kita ikut kegiatan, tapi setidaknya mereka sudah mengapresiasi dan kita berangkat ke sana tuh. Juga tidak perlu khawatir nanti masalah biaya dan sebagainya. Jadi dibantu uang transport juga. Itu cukup baik menurut saya. Tapi teman-teman lagi luruskan niat ya. Jadi kalau itu kegiatan bukan karena uang ya. Iya. Ini karena kerja sosial ya. Betul. Siap. Kemudian abang kan berkutat di dunia percetakan ya. Nah, gimana menurut abang minat baca? Ini minat baca. Saya kalau lihat dari survei memang agak sedih juga ya kalau lihat survei. Tapi ini perlu entah dikaji ulang atau dibuat survei
lain gitu ya. Iya, iya. Maksudnya Nggak apakah tahu betul survei akurat kapan, gitu. ya. Iya, iya, betul. Karena jangan-jangan mereka bukan baca dalam bentuk buku fisik, tapi bisa jadi ke platform tadi kan. Iya, Kan iya. banyak platform Wattpad, mungkin Kompasiana, mungkin Mojo. Juga ada aplikasi seperti KBM, tes bisa menulis Iya. dan sebagainya. Belum juga di sosmed kan banyak Iya, tulisan-tulisan di sosmed. Jadi maksud saya jangan-jangan bukan mereka rendah minat baca, cuman sudah beralih medianya gitu kan, bukan lagi buku fisik. Variabel yang dinilai mungkin beda. Nah, jangan-jangan ya. Iya, iya, iya. Walaupun kan kalau lihat itu kan katanya apa indeksnya itu cuma 0,01, 0,1%, salah iya, kan sedih juga itu. Arti dari 1 dari 1000. nah 1 dari 1000 orang cuman mudah-mudahan bukan ya, mudah-mudahan. Iya, Cuman gimana caranya kita bisa ke wahananya atau medianya kita juga ikut perkembangan. Makanya saya pun bisa jadi kita dalam bentuk tulisan, bisa juga dalam bentuk video, audio kan sudah banyak sekali. Kan belajar bisa dari mana saja. Makanya kami pun mulai itu juga mulai masuk ke dunia digital kan, buku-buku digital. E-book, iya. Iya, untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Itu sih. Tapi emang kalau kita baca di apa ya, kayak di tablet itu nggak ada, Kurang nggak nyaman. ada rasa ya. Lewat-lewat. Halaman 1 sama halaman sampai 100 gitu aja bentuknya. Iya, tapi emang lebih beda, nyaman ke- feel-nya beda memang. Iya, 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 iya. Tapi saya lihat anak-anak muda nyaman-nyaman tuh ya kan? Atau murah mungkin ya, buku Iya, iya, digital. Nah, itulah. Wah, harganya luar biasa, cuma 2.000, kadang tuh cuma PDF ya. Kalau saya itu. lihat di marketplace itu. Nah itu juga ini ya mungkin dari pemerintah ya harus tegas ya. Kan 2.000 tuh saya rasa bukan penjual asli lah gitu kan. Iya, iya, iya. Itu Terlalu buku murah. gua tuh. Jadi orang pun mau nulis, mau nyetak atau mau berkarya jadi kadang mungkin sebagian jadi mikir-mikir kan. Nanti dijual juga jatuh kan. Sementara buku-buku cetak kan makin tinggi karena biaya cetak, operasional kan makin naik karena Iya, iya. inflasi kan. Iya. Nah itu perlu dipikirkan bagaimana untuk solusinya seperti itu. Kalau melalui gerakan komunitas ini, biasanya untuk mereka bisa menumbuhkan minat baca ke generasi-generasi muda itu biasa apa yang mereka lakukan? Iya, ini terus terang memang sebenarnya pertanyaannya ke komunitas ya, mereka yang lebih paham. Tapi yang saya perhatikan mereka banyak belajar dari anak-anak itu juga diajak bermain sambil belajar gitu. Oh, Jadi misal dia baca disediakan buku-buku yang sesuai dengan minat mereka, yang sesuai dengan umur mereka. Kadang-kadang kan ada taman baca, bukunya buku tentang undang-undang gitu kan, tentang KUHP. Itu sementara yang baca anak-anak, nggak nyambung. iya, iya, iya. Nah, anak-anak kan senang baca yang bergambar, berwarna. Itu mungkin koleksi buku-bukunya harus disesuaikan gitu. Nah, itulah. Itu satu. Kedua, Ya, gerakan-gerakan yang biasa mereka lakukan tuh. Iya, biasanya itu tadi. Kemudian juga ini dari perpustakaan perlu kita contoh juga. Kan ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, TPBIS. Oh. Itu program. Jadi gimana caranya menarik masyarakat datang ke perpustakaan. Contoh, kita mau belajar fotografi. Jadi kita buat pelatihan di perpustakaan. Nah, di pelatihan itu kita tunjukkan gimana cara foto yang baik dan sebagainya. Kemudian ditunjukkan juga buku-buku yang terkait sama fotografi. Jadi balik dari kegiatan pelatihan, mereka akan cari itu buku atau baca buku itu. Ya, mau udah mau ya. Iya, saya sepakat itu karena kita belajar sesuatu kan karena minat sering. Ya, betul, betul. Tapi kan kalau di sekolah kita baca buku karena terpaksa gitu kan, tugas gitu kan. Iya, iya, iya. Saya ngerasa gitu. Saya dulu pertanian, tapi saya baca buku desain grafis karena memang minat. Tanpa disuruh kita beli buku tuh. Harganya 100 ribuan kita beli. Iya, iya, iya. Artikel-artikel kita baca semua. Bisa malam begadang pun kita jabanin gitu kan. Karena memang minat. Nah, mungkin dari situlah pendekatan dari minat. Baru nanti itu makanya kenapa anak-anak muda sebaiknya temukan dulu passionnya, visinya, minatnya apa. Baru mereka nanti akan bersemangat untuk belajar melalui buku. Itu sih. Kalau abang dulu pertama kali mulai minat baca itu dari mana? Dari mana bang sejarah awalnya? Saya memang dari kecil sudah dikasih buku-buku ini ya, buku-buku kayak Bobo, Oh, iya. Zona Bebek ya, zaman dulu. Teman-teman dulu itu. Kemudian SMP SMA tuh kami mulai sewa-sewa buku kartun. Contoh kayak yang buku-buku itulah yang sewa-sewa tuh. Kemudian pas kuliah barulah kan mungkin ada uang beasiswa atau uang jajan, itu saya lebih banyak saya sisihkan untuk buku. Banyak baca buku, terutama buku-buku tentang manajemen, tentang pengembangan diri, juga tentang keislaman ya, tentang religius. Lebih ke situ saya. Jadi
uang jajan atau beasiswa itu banyak habis untuk buku. Kalau teman-teman nggak tahu ya, mungkin ada yang mungkin ke gadget atau apa, saya lebih senang ke buku waktu itu. Itu sih. Inspirasi awal abang mau menjadi seorang yang kutu buku lah. Nah, itu tuh apa bang? Mungkin ada pernah nonton sesuatu kayak atau pernah lihat sesuatu atau apa? Ya, saya belum bisa dibilang kutu buku sih, karena nggak terlalu rutin tapi juga setidaknya, ya. Tapi memang kalau saya baca sesuatu yang sesuai minat, saya bisa habis cepet itu. Contoh baca novel Iya. tentang menikah misalnya kan, atau buku tentang pernikahan. Karena saya memang mau menikah nih, jadi satu buku tebal pun bisa kita babat habis. Sesuai momen ya. Nah, Oke. karena kita tahu buku ini kita butuhkan, atau kita punya harapan di masa mendatang ini akan jadi panduan untuk kita. Iya. Nah, makanya saya tidak begitu ingat, tapi banyak film-film contoh kayak Laskar Pelangi mungkin ya, atau penulis-penulis yang bagus-bagus. Itu kita termotivasi karena kita lihat banyak nilai-nilai positif mereka sampaikan, sehingga kita beli buku itu pun dengan senang hati. Tapi lebih karena minat sih, karena minat. Kita punya visi atau impian di masa depan, kita tahu kita butuh kemampuan tertentu agar mencapai visi itu, maka kita akhirnya belajar gitu. Nah, itu impian, lebih ke impian ya. Sesuai dengan kebutuhan, Betul, impiannya juga betul. tadi ya. Nah, itu anak-anak muda tuh kalau kita mau meningkatkan minat baca dan nulis, ya kita harus kasih mereka ini dulu. Apa mereka tuh mau jadi apa sih? Iya. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Nah, dari situlah mereka akan, wah aku ingin jadi arsitek misalnya. Kan mau nggak mau dia masuk ke kuliah jurusan arsitektur mungkin. Atau kalaupun nggak bisa, mungkin dia beli buku-buku terkait gitu. Nah, ini yang perlu ditumbuhkan sih oleh pemerintah, oleh kita semua. Gimana caranya anak-anak tuh ada tujuan, ada impian dia. Nah, setelah itu baru bisa ngikut lah buku, bahan-bahan ajar dan sebagainya. Bahkan video-video di YouTube mungkin kita babat habis bisa, karena kita ada minat di situ. Tujuannya, ada tujuan di situ. ada motivasinya betul, ya. Betul. Kalau buku Simon Sinek itu Start with Why. Nah, start with why. Mulai dari mengapa dulu kan. Jelas mau ngapain kan, baru bisa dia ngikutin. Tapi kalau tiba-tiba kamu harus baca buku nih, itu nggak bisa. Nggak bisa, betul. Nggak sanggup. Kata Bang Nur, Noe ya, dia bilang, dia ada pertanyaan waktu itu kan, Bang gimana caranya biar kita minat membaca, kita meningkat, atau gimana caranya biar kita rajin baca? Dia bilang, bacalah apa yang kamu suka, kata dia. Itu saya bilang, ini kalimatnya simpel tapi benar gitu kan? Betul. Jadi gimana mungkin guru-guru mau atau dosen-dosen nyuruh mahasiswa membaca kalau dia nggak suka? Betul, gitu. iya. Nah itu kan balik lagi ke awal loh. Mereka masuk ke kampus, masuk ke program studi, itu pilihan mereka, minat mereka, atau terpaksa disuruh orang tua, atau ikut-ikutan gitu. Nah itulah. Jadi kalau saya ikut lagi, kayak kan kebetulan alumni juga, kadang diundang di rapat kurikulum, saya nyampaikan itu. Oh iya. Gimana caranya anak-anak nih tahu dulu minat bakat dia, baru disuruh pilih jurusannya apa gitu. Jangan kayak saya kan ikut-ikut teman kan, sudah masuk ke sini pertanian, tiba-tiba hobi saya di komputer, meleset gitu. Iya, bagusnya lulus dulu ya Pak ya. Setelah itu baru pilih gitu ya. Nah, harusnya kan dia tahu dulu. Atau tes fingerprint, atau tes minat dan bakat, wawancara. Setelah tahu baru, silakan pilih. Di bidang ini ada beberapa pilihan, ini, silakan dipilih. Itu sih. Kalau abang punya ada bang tokoh yang abang tuh menjadi panutan dalam hal literasi? Wah ini berat ini. Yang saya sering lihat itu salah satunya ini ya, Kang Golagong ya. Oh, Kang Golagong, duta baca. Beliau tuh ya luar biasa ya. Jadi keliling seluruh Indonesia untuk menggiatkan literasi. Kemudian kalau di Jambi, Bu Yanti, salah satunya Bu Yanti, beliau kan salah satu pelopor ini ya komunitas literasi di Evergreen, betul. Jadi dia beberapa binaan beberapa binaan Ibu Yanti, akhirnya sekarang buat komunitasnya sendiri. Jadi pengkaderan. Jadi beliau sudah buat komunitas, ada beberapa relawan, akhirnya buat sendiri. Makanya jadi berkembang sekarang tuh. Iya. Nah, itu sekarang jadi penasehat kami di FLJ. Dan semua mereka bermula dari masalah tadi ya. Betul. Balik lagi ke situ. Betul. Ada keresahan lah lihat kondisi masyarakat. Oke, siap. Insya Allah nih udah setengah jam nggak terasa, udah kita. Iya, nggak terasa ya. Terasa deh ya. Apa nih pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin ya pertama untuk teman yang mereka belum punya minat baca, yang kedua untuk mereka yang biar mereka tuh bergerak untuk literasi. Kemudian yang ketiga untuk mereka yang belum mau menulis. Wah, ini tiga segmen ya. Pertama tadi apa? Untuk yang mereka belum mau baca tapi agar mereka termotivasi itu baca. Yang kedua untuk mereka yang
resah dengan literasi tapi tidak turun juga. Iya, iya. Yang ketiga, mereka yang tidak mau menulis atau belum minat menulis. berkarya, gitu. Nah, silakan dong. Pertama, meningkatkan minat baca deh. Mungkin ini sharing ya. Karena saya pribadi, pengalaman pribadi, saya banyak belajar dari buku ataupun artikel atau video edukasi dan lain-lain itu karena memang minat dan ada visi ya. Jadi untuk anak-anak muda temukan dulu visi itu, Iya. temukan kalian mau jadi apa, atau kalian mau bermanfaat seperti apa gitu. Kalian ingin dikenang sebagai apa, gitu. Nah, itu temukan itu dulu. Iya. Kemudian itu jadi minat di situ, dia mau kejar impiannya. Insya Allah dari situlah mulai muncul keinginan untuk belajar baca, menulis. Kalau untuk tadi yang komunitas, Iya. itu ini sih kita kalau punya keresahan, punya masalah atau kita punya gemes gitu kan, lihat kondisi lapangan, ya jangan diem kan. Kadang-kadang bisa jadi apa yang terlintas di pikiran bisa jadi memang dari ilham dari yang di atas kan. Iya, iya. Nah, Jadi Allah emang sengaja. betul. Iya, iya. Kita yang terpikir dan itu lewat depan mata kita kejadian itu kan ada alasannya kan. Betul, Nah, semua ada yang kebetulan kan. Iya, iya, iya. Ini beliau ini motivator. Jadi karena itu tidak ada yang kebetulan, bisa jadi memang kita lah yang harus ngerubahnya. Gitu. Jadi jangan menunggu, jangan harap orang lain. Kalau kita yang terpikir dan itu terjadi di depan kita, bisa jadi memang itu pertanda kalau kita lah yang harus ngerubahnya. Gitu kan. Siap. Iya, jadi teman-teman bisa bergabung ke komunitas. Komunitas sekarang udah banyak ya, setahu kami ada 45-an. Boleh gabung ke grup nanti Pegiat Literasi Jambi, biar tahu update terkini gitu kan. Caranya gimana? Bisa ikuti follow dulu, follow IG. Forum Pegiat Literasi Jambi. Ada IG-nya ya. Ya follow, nanti bisa DM ke situ, nanti siap. adminnya akan ngajak ke grup. Oke. Terus kemudian yang terakhir gimana biar nulis ya. Ya, semangat menulis. Nah, ini sebenarnya masalah saya juga nih. Bang Masril lebih paham nih. Cuman setidaknya berkarya ya. Iya. Karena pertama konten tetap dibutuhkan. Mungkin medianya berubah, tapi konten tetap dibutuhkan. Artinya apa? Buku-buku ini sebenarnya konten dalam bentuk tulisan. Tapi dari tulisan itu bisa berubah medianya apa saja. Bisa jadi film, bisa jadi audiobook, bisa jadi di website, bisa jadi macam-macam. Jadi sumbernya atau teman-teman komika juga kalau kita lihat kan sepertinya dia kalau lagi stand up comedy itu kan lucunya natural betul. Tapi kalau kita mau tahu disusun. nah, itu betul-betul Iya, disengaja itu, bukan mendadak Spontan. gitu, bukan spontan. Jadi mereka nulis. Dari tulisan jadilah konten. Nah, jadi kalau kita mikirnya harus nulis kaku harus nulis dan jadi buku, menurut saya mungkin sudah agak ketinggalan ya. Artinya silakan nulis. Nulis saja ya, tapi jadinya nanti dalam bentuk karya. Boleh buku, boleh film, boleh dalam bentuk konten video, bisa jadi nanti dia jadi influencer gitu kan, edukasi dan sebagainya. Jadi berkarya saja gitu. Tapi apapun karya, setahu saya mulai dari tulisan. Oh iya, betul. Iklan-iklan kan mau ditulis ada skenario-nya harus ditulis. Film-film yang keren-keren tuh nggak ditulis dulu. Nah, jadi kenapa kita harus nulis ya tadi tuh. Dia sumber segala konten boleh dibilang seperti itu kan. Nulis dulu. Kita mau bikin ini pun mungkin Bang Masril dia malam apa ya, tulis dulu, coret-coret dulu, betul. apa yang mau dibahas. Nah, jadi juga kata-kata Pak JK, bacalah agar kamu mengenal dunia, menulislah agar dunia mengenal kamu. Oh, iya. Gitu. Ya, mudah-mudahan dengan dikenalnya kita oleh masyarakat, jadi suara kita lebih didengarkan. Keresahan-keresahan tadi itu bisa lebih jadi masukan pemerintah, jadi masukan untuk kita semua seperti itu. Jadi tidak ada yang sia-sia insya Allah. Iya. Berarti menulis itu kita mendokumentasikan hasil pemikiran kita ke dalam bentuk tulisan ya. Betul. Dan bisa jadi apa yang kita sampaikan itu tuh memang tertarik orang-orang kan. Betul. Bisa menggerakkan orang ya. Betul Bang Masril. Jadi kita tidak pernah nyangka ya. Iya. Kadang-kadang yang kita pikirkan itu sederhana, bisa jadi mereka menurut orang itu luar biasa. Nah, tapi kalau tidak pernah dipublikasikan, Iya, orang nggak nggak pernah tahu tahu. ya. Oh, oke. Ya, aku ini keren tulisannya, tapi tidak pernah dipublikasi. Ya, siapa yang baca kan? Dan juga kalau kita menulis itu tadi yang kata Pak JK itu keren juga ya. Iya. Biar Bacalah. orang kenal kita ya. Betul, bacalah agar kamu mengenal dunia, menulislah agar dunia mengenal Kenal kamu. kita. Oke. Dan apa namanya? Ada juga bahasa itu kalau sejarah tidak mencatat nama kita itu. Nah, Kita sendiri yang mencatat sejarah itu. betul. Dengan menulisnya ya. Betul. Ada jejak lah di pernah Iya, di dunia gitu. Ada di dunia ini dan betul kalau
pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh bangsa itu yang kita tahu kan nggak ada tulisan kan. Betul, orangnya mungkin sudah meninggal, gitu kan. tapi kita sekarang baru tahu, oh ternyata begini. Oke. Kalau saya dulu mereka tidak nulis, sudah lewat lah Iya. oleh sejarah gitu ya. Hilang ya, Hilang dianggap nggak ada masalah, ya. iya, iya. Kalau zaman sekarang tuh kalau ngumpul-ngumpul udah ada foto-foto berarti Nah, itu. tidak ada tidak hadir ya. Betul. Oke, baik, Masya Allah ya luar biasa ya kita bahas tentang literasi ya. Insya Allah ke depan kita akan undang lagi yang lain ya bahas. Siap. Makasih banyak, Bang Asril. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan sekali lagi silakan berkarya karena manusia itu mulia karena karyanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah.